Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah, mahasiswi semester 2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Rahmaniyah Sekayu dengan nomor induk mahasiswa 2014 19029. Di sini saya beserta satu rekan saya bernama Ahmad Rizdiansyah akan menjelaskan materi mengenai administrasi organisasi pendidikan. Untuk memenuhi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, dosen pengampu Ibu Atika Anggraini, SPD MPD. Administrasi pendidikan yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini yaitu apakah administrasi pendidikan itu, fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan, kepemimpinan administrasi pendidikan dan administrasi sekolah, skop administrasi pendidikan, urgensi administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi merupakan suatu proses yang memiliki fungsi-fungsi manajemen antara lain merencanakan pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Kemudian pengertian administrasi bisa bermakna luas dan sempit. Administrasi merupakan suatu proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi administrasi pendidikan yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervisi, kepegawaian, dan pembiayaan. Kepemimpinan yaitu fungsinya atau memiliki wewenang mengambil keputusan, perumusan kebijakan, penata laksana. Administrasi bermakna sempit yaitu bermakna administrasi itu tulis menulis, tata usaha, cara atau metode. Administrasi bermakna luas yaitu bermakna pengambilan keputusan. Konsep administrasi dimaknai lebih luas daripada manajemen atau administrasi dalam pengertian luas, yakni bahwa proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Keluaran atau output dalam pengertian ini adalah pengambilan keputusan. Yang pertama, oleh karena itu administrasi adalah sebuah proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian, bahwa administrasi sama dengan manajemen. Melalui pendidikan, manusia menjadi seseorang yang cerdas, memiliki skill, sikap hidup yang baik, sehingga dapat bergaul dengan baik pula di masyarakat dan dapat menolong dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan menjadi investasi yang memberikan keuntungan sosial dan pribadi yang menjadi manusia yang memiliki derajat. Kemudian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang mendukung organisasi, yaitu satu, adanya tujuan. Jadi jika suatu organisasi tidak mempunyai tujuan, maka organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu adanya peralatan. Contoh dari peralatan di sini yaitu laptop, HP, komputer, dan lain-lain. Karena dengan adanya alat-alat inilah yang akan mendukung mempermudah jalannya suatu organisasi. Yang ketiga yaitu adanya fungsi. Suatu organisasi itu biasanya berfungsi untuk saling menguntungkan bagi siapa saja yang ikut serta dalam organisasi tersebut. Sistem organisasi terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama aktivitas yang dilaksanakan. Yang dimaksud dengan aktivitas yang dilaksanakan di sini yaitu aktivitas yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Yang kedua yaitu terbuka untuk berhubungan dengan lingkungan. Yang dimaksud dengan organisasi yaitu bersifat terbuka agar banyak orang yang mengetahui. Jika organisasi itu tertutup atau tidak terbuka, maka orang tidak akan tahu bentuk atau suatu organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu skopi administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu administrasi tata laksana kantor. Yang dimaksud di sini ialah aturan pelaksanaan yang
yang ada di dalam kantor. Yang kedua yaitu administrasi personil guru dan pegawai sekolah. Yang dimaksud dengan personil guru yaitu pembagian pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kepada mahasiswa. Kalau pegawai sekolah yaitu seperti satpam, satpol pp dan lain-lain. Yang keempat yaitu administrasi mahasiswa, yang mana administrasi ini atau pemilihan oleh seorang mahasiswa untuk menentukan ilmu apa yang akan ia kaji. Yang kelima yaitu supervisi pengajaran, di mana tahapan guru mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang guru. Yang keenam yaitu pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang dimaksud yaitu seorang guru melaksanakan dan membina seseorang murid melalui kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketujuh yaitu perencanaan dan pengembangan sekolah. Dalam perencanaan dan pengembangan sekolah ini harus disepakati oleh semua guru dan pemerintah setempat agar berjalan dengan lancar. Yang kedelapan yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti halnya melaksanakan upacara dan dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Agensi administrasi pendidikan yaitu satu, perencanaan organisasi sekolah. Jadi sesuatu itu harus direncanakan terlebih dahulu. Jadi suatu organisasi itu harus direncanakan. Yang kedua yaitu personil. Yang dimaksud personil yaitu gabungan perorangan dalam organisasi yang ikut serta dalam pelaksanaan organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu kurikulum, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Jadi dalam organisasi itu harus ada pemimpin. Dalam pelaksanaan ini pemimpin yaitu yang mana pemimpin ini akan menentukan apa saja kegiatan yang akan dilakukan di dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu kerjasama. Jadi dalam organisasi semua staf itu harus bekerja sama agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.